mustaqim. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah untuk membaca mentadabburi Al-Quran. Pagi hari ini kita masih melanjutkan surah Al-Mulk, surah yang akan membela pembacanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat yang disebut oleh Rasulullah sebagai surah Al-Munjiyah, surah yang menyelamatkan. Hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, tunjihi min azabil qabri. Surat Al-Mulk ini adalah surah yang mencegah, surah yang menyelamatkan pembacanya dari siksa di kubur, siksa kubur. Mudah-mudahan kita semuanya bisa merutinkan membaca. Hari ini kita sampai pada ayat ke-19 sampai 30. Mari kita baca bersama-sama. Kita baca dari awal ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karratayni yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin wa a'tadna lahum 'adhabas sa'ir wa lilladhina kafaru bi rabbihim 'adhabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayr kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay'in in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Al-Mulk 1 sampai 30. 10 menit kita baca seperti itu 10 menit kalau lebih cepat lagi kurang dari itu. Surah Al-Mulk ini bagaimana kita baca tadi isinya pertama kali di awal-awal itu sudah mengingatkan tujuan kita hidup itu tidak lain adalah kita diuji ya, diuji
diberi kesempatan untuk menunjukkan siapa di antara kita yang memiliki amal yang terbaik. Ya, jadi itu tujuan hidup itu, yaitu mesti ada ujian, karena dengan ujian itu akan nampak siapa yang baik, siapa yang kurang. Perlu sadar itu. Kemudian di ayat-ayatnya ini, setelah itu Allah mengajak kita berpikir, merenungkan tentang kekuasaan Allah yang terbentak di alam raya ini. Yang tujuannya untuk mengingatkan kita bahwa kita hidup ini, ya, itu tidak lepas dari kekuasaan, pengawasan dan kendali Allah sepenuhnya. Kemarin kita sampai di ayat ke-18 itu yang berbicara tentang siksaan Allah terhadap orang-orang yang tidak bisa mengambil ibrah dari kekuasaan Allah yang terpampang itu, sehingga mereka justru tidak beriman dan menentang para utusannya. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. Sungguh orang-orang sebelum mereka, sebelum umatnya Nabi Muhammad, sebelum kaum Quraisy Mekah itu juga banyak yang melakukan itu, banyak yang mendustakan utusan-utusannya, tidak menerima ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para utusan itu kepada mereka demi kebaikan mereka. Justru mereka mendustakan mereka. Fakaifa kana nakir. Maka betapa hebatnya, betapa dahsyatnya itu siksaan Allah yang berikan terima. Kemudian ayat berikutnya ini juga masih mengajak kita untuk berpikir kembali. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ilal tayri fawqahum shaffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Dan apakah apakah dan tidak mereka melihat? Ayat ini bisa diterjemahkan bagi apakah mereka buta dan tidak melihat, ya, tidak memperhatikan terhadap burung-burung yang berada di atas mereka, sofati wayabin, yang membentangkan sayapnya dan menggerakkannya. Ini ada sofatin wayabin. Sofatin itu bentuknya pelaku, yabinnya kata kerja. Kalau kita perhatikan burung, bagaimana terbangnya, burung itu bisa bertahan di udara dengan hanya cukup membentangkan sayapnya ini sudah gitu. Dia selalu membentangkan, sekali-sekali hanya mengepakkan untuk mengalihkan, untuk ya seperti renang itu, kita berada di air itu kan nggak perlu gerak sudah bisa terapung gitu ya. Baru tangan bergerak itu yang untuk gerakan. Ini dikasih pertanyaan, apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang berada di udara yang membentangkan sayapnya dan juga mengepakkannya, sesekali mengepakkan, yang itu fi'il mudhari'. Kalau sofatin itu bentuknya kata isim pelaku ya. Berarti ya senantiasa membentangkan, sesekali apakah mereka tidak memperhatikan itu? Di sini terbesit bahwa kalau kita memperhatikan sesuatu itu pasti Allah suruh memperhatikan sesuatu itu pasti situ ada hal-hal yang bisa mengantarkan kita sampai kepada bahwa itu adalah Allah. Di sini ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang bisa menahannya kecuali yang Maha Rahman. Tidak ada yang bisa mencegah mereka dari tidak jatuh kecuali Allah yang Maha Rahman.
menciptakan satu sistem. Jadi burung itu bisa berada di udara itu dengan bentuknya, dengan sayapnya yang kuat, terus kemudian ya, udara ya, yang itu tidak menjadikan dia jatuh. Di situ sudah, kalau kita perhatikan dengan sekarang, di situ sudah ada kekuasaan Allah. Ayat ini juga ya, menganjurkan pada kita untuk berpikir. Siapa tahu manusia juga bisa terbang seperti burung itu bila dia mempelajari seperti apa, maka diciptakan pesawat terbang dan lain sebagainya. Tapi kan coba kalau kita di udara kan nggak ada yang bisa menghalangi itu, meskipun secara teori gitu ya, kadang-kadang normal saja, tapi dalam perkembangan itu boleh jadi kadang-kadang ada kejadian yang di luar kendali manusia. Kemarin di ayat-ayat yang sebelumnya juga itu, amintum man fis samai ayyusil 'alaikum hasiban. Apakah kalian merasa aman dengan keadaan yang seperti ini? Padahal bisa saja sewaktu-waktu kalau Allah berkehendak, Allah akan menjadikan sesuatu itu tidak normal kembali. Saat dulu itu ada tsunami, orang nggak menyangka atau ada tsunami. Seperti itulah dunia itu. Jadi nggak ada yang pasti, meskipun kita bilang pasti, nggak ada yang pasti. Karena itu semuanya dalam kendali Allah. Innahu bi kulli syai'in basir, sesungguhnya Allah terhadap segala hal itu maha mengawasi basir itu yang mengawasi dengan seksama, tahu dengan sedetailnya. Nah ini ayat 19. Kita suruh merenungkan hal-hal yang kita lihat setiap hari yang kita anggap sebagai sesuatu yang normal. Di situ ada pelajaran. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi huwa, apakah ini itu sesuatu yang remeh. Meskipun kita menganggap sesuatu itu besar, tapi pada dasarnya itu remeh di mata Allah. Misalkan apa? Kita sekarang ini dalam kondisi seperti ini makan. Apakah ini itu bisa macam-macam, bisa orang, bisa jabatan, bisa segala hal. Pokoknya yang kita anggap itu melindungi kita itu dianggap remeh sama Allah. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Apakah ini hal yang remeh-remeh ini yang menjadi pasukan kamu yang akan bisa menolong kamu dari Allah yang Maha Rahman? Ya pasti nggak ada yang itu, kita yakin pokoknya. Udah bayangkan orang sekuat apapun gitu ya. Kita contoh nama dari Nabi Fir'aun sudah sekuat itu, nyatanya juga nggak berdaya ketika Allah menunjukkan kekuasaannya. Raja Abraham yang sudah tidak ada lawannya, hanya dengan burung kecil saja sudah nggak ada. Jadi nggak ada yang bisa kita anggap begini, tenang aja, nanti aja ini masih kuat saya. Nanti aja kalau mau masjid, nanti aja mau itu. Nggak ada itu, nggak ada yang bisa itu. Inil kafiruna illa fi ghurur. Sungguh orang-orang kafir itu dalam kebingungan, dalam tipuan. Guru itu yang tertipu dalam ketertipuan. Kemudian katakan amman hadzal ladzi yarzuqukum min masagan rizqah. Atau siapakah yang meremehkan, siapakah dia yang akan memberikan rezeki kepada kamu jika Allah menahan rezeki itu? Ada yang bisa menjamin minuman ini bisa sampai ke mulut kita, meskipun sudah di sini. Kadang-kadang Bapak, kita perhatikan keseharian kita. Kadang-kadang di rumah sudah dimasakin ikan, ditaruh di meja, tahu-tahu dimakan kucing, ya kan? Pokoknya sebelum kita bisa, belum ada jaminan ini sampai. Ada banyak kejadian yang sudah seakan-akan sudah milik, ternyata bukan miliknya. Yang sudah milik
itu aja bisa menjadi bukan miliknya, apalagi hal-hal yang masih jauh di depan kita sudah pasti bukan milik kita. Jadi nggak ada yang bisa menahan ya dari Allah. Kalau kita misalnya rezeki, tidak ada yang mampu menahan dari kekuasaan Allah. Rezeki itu akan sampai kepada kita. Boleh jadi detik-detik sudah mau kita menjadi rezeki, kita nggak jadi rezeki, makan sudah disuapin, kalau Allah nggak berkehendak muntah. Nggak ada jaminan bagi kita. Ini ayat-ayat yang mengajak kita berpikir bahwa kita ini ya memang harus kembali kepada Allah, tidak ada yang lain. Balajru fi utuwin wa nufur. Bahkan mereka orang kafir laju semakin berjalan dalam laju itu keterusan, laju fi utuwin dalam kesombongan dan lari dari kebenaran. Dari ayat ini ayat 18 sampai akhir nanti mengajak pada pertanyaan-pertanyaan yang menggugah kita. Kemudian ayat 22, afamay yafshihu kibban ala wajhihi ahda amman yafshi sawiyan ala siratal mustaqim. Apakah orang yang berjalan, kalau tidak terjemah itu yang terkelungkup sambil merangkak, artinya kibban ala wajhihi itu aslinya mungkin orang yang terjerembab jalan jatuh kemudian syukur kena wajahnya ke tanah. Apakah orang yang semacam itu ya, itu orang yang berjalan dengan sempoyongan karena habis jatuh mukanya terkena terjebak ke tanah, ketika dia berbangun pasti jalan juga akan sempurna. Apakah orang seperti itu ya, yang berjalan sempoyongan merangkak itu lebih terbimbing daripada orang yang berjalan dengan tegak lurus dalam alas siratal mustaqim, atas jalan yang sangat luas dan lurus. Ini itu perumpamaan. Apakah orang yang menempuh kehidupan di dunia ini dengan tidak tahu bimbingan, tidak tahu arah, itu sama dengan orang yang pergi tahu tujuannya, tahu arahnya, jika terus dia berjalan di jalan yang sangat luas dan cepat menyampaikan. Apakah orang semacam ini lebih cepat atau yang pertama tadi? Ya, orang yang bingung, jalannya berbelok-belok karena nggak ada bimbingan. Ya, sama sekarang lah. Kalau kita pakai Google kan sudah jelas banget tuh. Dengan nggak pakai Google, pasti kan nggak pakai Google tuh hanya tanya kemana-mana. Kadang-kadang kalau pakai Google sudah langsung. Ini itu perumpamaan orang yang hidup di dunia ini dengan bimbingan petunjuk Allah dalam Al-Quran dan hadis itu dibandingkan dengan orang yang tidak tahu bimbingan. Di ayat yang lain misalkan nggak tahu bimbingan kan berarti kan buahnya yang diikuti, banyak yang juga yang masih kebingungan. Di ayat itu Allah memperumpamakan orang yang beriman kepada Allah dengan yang tidak memiliki keimanan itu seperti orang yang daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajul. Apakah sama orang yang dimiliki oleh banyak orang dengan orang yang menyerahkan kepada satu orang saja, yang dia itu punya bos banyak atau punya bos sedikit? Misalkan di pembantu, kita pembantu di rumah tangga. Nah, rumah tangganya itu ada anak, ada istri, ada satu perintah ini, satunya perintah yang lain, kan bingung itu. Tapi kalau orang itu menjadi pembantu, misalkan bantu di rumah tangga, terus pemilik rumahnya ngomong, pokoknya jangan mengikuti kecuali yang saya perintahkan. Tidak ada penguasa satu itu. Pasti yang lebih tenang itu hidupnya yang satu tadi daripada yang dikuasai oleh banyak orang. Sama seperti ini. Orang yang tidak memiliki panduan hidup yang jelas, masih mencari-cari ini itu nggak jelas itu, pasti ya berbeda dengan orang yang sudah tahu arah tujuannya
Terus jalan yang ditunjuk itu sudah jelas akan mengarah ke titik itu. Di sini digambarkan ala siratal mustaqim, jalan yang sangat luas. Islam itu adalah jalan yang sangat luas dan lurus, sehingga kita bisa memilih jalan yang nanti. Itu ayat 22. Kemudian ditambah masih ada pertanyaan. Kul, katakan wahai Muhammad, huwallazi amsya'akum, dialah Ar-Rahman, itulah yang disebut Ar-Rahman. Allah lah yang menciptakan kalian. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan Dia menjadikan untuk kalian as-sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidata, dan hati nurani, hati yang bertanggung jawab, hati yang bersih. Qalilan ma tashkurun, namun sedikit sekali kalian mensyukuri. Perhatikan di sini, as-sam'a wal absara wal afida. Di dalam Al-Quran itu biasanya as-sam'a, pendengaran itu disebutkan tunggal. Kalau al-absar jamak, mesti jamak itu. Kalau as-sam'a mesti tunggal, al-absar jamak, al-afida itu jamak. Karena apa? Karena kalau pendengaran itu yang tunggal, sumber itu kita menerima sumber itu tunggal. Misalkan ini saya ngomong atau si A ngomong, semua yang hadir pasti mendengarkan hal yang sama. Tapi giliran melihat itu akan punya persepsi yang berbeda-beda, ya kan? Kalau kita melihat satu objek yang melihat dari depan punya kesimpulan berbeda, dari samping punya kesimpulan berbeda, gitu terus. Tapi kalau pendengaran satu sumbernya, kalau penglihatan banyak sudut pandangnya, sehingga karena beda sudut pandang itu pasti akan berbeda-beda. Sama dengan hati juga begitu. Hati kan banyak, al-afidah itu hati yang terbimbing, yang apa ya, pokoknya yang sudah lurus itu berarti hati yang bersih, bisa memilah mana informasi yang benar, mana informasi yang kurang, mana informasi yang benar-benar bisa diikuti. Itu hati. Jadi seperti ini, memang seperti itu nanti kan. Itu potensi-potensi yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Yang disebutkan ini adalah apa ya? Intinya maksudnya kan dari telinga, terus mata, ya, kemudian masuk ke dalam pikiran dan hati. Itu potensi yang sudah dibekali kepada kita. Tetapi saya qalilan ma tashkur, sedikit sekali kalian bersyukur. Syukur itu berarti kan menggunakan sesuatu hal yang diberikan oleh Allah kepada kita sesuai dengan tujuan utamanya. Itu syukur itu. Kalau kita bersyukur misalkan diberi mata. Mata itu apa? Tujuannya untuk melihatnya apa? Yang baik. Itu tujuannya. Kalau saat ini kok terus kita melihat hal-hal yang terbaik, nah itu berarti kurang bersyukur semua. Kalau kita diberi sesuatu benda, misalkan kopiah diberikan oleh si A kepada kita, bagaimana cara bersyukurnya? Gunakan kopiah ini, digunakan tahu-tahu untuk ngelap kopi yang lemah, itu gak bersyukur. Sama-sama digunakan, ya digunakan untuk hal yang sesuai tujuannya. Kopiah itu ya untuk sholat, untuk hal-hal yang identik dengan kopiah itu. Jadi penggunaan sesuatu sesuai dengan tujuan penciptaannya itu adalah syukur. Mari kita ukur masing-masing. Kok Allah mengatakan qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian bersyukur. Pasti kita akan mulai itu. Kesimpulannya simpulkan masing-masing. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bukan untuk menyadarkan kita kembali menyadari bahwa kita ini ya ciptaan Allah yang sesuai dengan tujuan pertama surat ini diciptakan dalam kehidupan ini untuk menampilkan perbuatan yang terbaik. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tusyur. Katakan wahai Muhammad, dialah Allah yang memperkembangbiakan kalian di bumi
wa ilaihi tuhsyarun, dan hanya kepadanya kalian akan dibangkitkan. Kita ini diciptakan, diberikan fasilitas, diberikan hal-hal, tapi ingat pada ujungnya nanti kita kembali kepada Allah. Ini ayat berapa ini? Ayat 24. Kemudian ayat 25. Ada 25. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka berkata, kapan itu? Kan wa ilaihi tusyarun. Kalian diciptakan oleh Allah, dimuliakan di muka bumi ini, diberikan segala hal atasnya, dan nanti kalian akan kembali untuk mempertanggungjawabkan. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, dan mereka berkata, kapan janji itu kalau kamu benar? Kata wa yaquluna dalam bentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu ya kontinus kan, terus menerus. Berarti setiap zaman pasti ada yang dikatakan ini. Kalau tidak dinasihati ini, malah kapan itu? Sampai sekarang juga gak ada tuh. Dulu juga begitu, sama orang-orang kafir Quraisy juga malah menginginkan Nabi belakangan. Kapan? Dari dulu orang tua kami yang sudah meninggal, kan ada di surat apa? Surat Muhammad ya, surat Al-Ahqaf. Orang-orang yang sudah meninggal dari kami tidak pernah bangkit lagi itu. Dari dulu sampai itu kita tidak pernah melihat sudah bangkit lagi. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan itu? Kalau kamu benar, coba tunjukin sekarang. Ya. Kemudian Nabi disuruh jawab. Jawabannya ya sebagaimana yang sampaikan, pun innamal ilmu 'indallah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang kiamat atau tentang janjian yang saya sampaikan itu, bahwa kalau berbuat baik begini, kalau menuruti petunjuk seperti ini, kalau ini seperti ini, seperti kaum dulu, itu yang tahu hanya Allah saja. Tugas saya itu tidak lebih, wa innama ana nadhirun mubin. Saya hanya menyampaikan peringatan yang jelas. Enggak ada ayat yang lain. Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Bahkan saking rahasianya itu ya, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya kiamat itu akan ukhfiha. Saya sembunyikan benar, saya sembunyikan Allah saja. Saya menyembunyikan itu untuk apa? Litujza kullu nafsin bima tas'a, agar supaya setiap jiwa nanti akan mendapatkan balasan sesuai dengan yang dikerjakan. Maka kalau ada ramalan-ramalan yang tahun sekian kiamat, ya itu pasti akan benar. Karena Nabi pun tidak akan tahu. Allah merahasiakan benar-benar. Yang tujuannya ya untuk melindungi kita. Kalau semua orang ini mau ngalah sendiri saja, ini apa itu? Kalau kita tahu, pasti kan seenaknya yang perbuatan kita. Karena kita tidak tahu itulah, sehingga setiap hari kita berusaha menampilkan kebaikan. Karena waktu kiamat masing-masing itu nggak akan tahu. Si Allah sekian, si kemudian itu nggak jaminan yang lebih tua yang lebih dulu. Kadang-kadang sebaliknya. Dan sehingga seluruh orang yang sudah kamu fokus saja, bahwa waktu kamu itu pasti nanti akan ketemu, wa ilaihi tusyarun. Pasti ketemu saatnya maut akan datang kepada kamu. Itu hikmahnya dirahasiakan. Kalau di kan mungkin kafir dunia itu. Kalau setiap orang tahu kamu tanggal sekian nggak ada ya, kamu takut sekali itu nggak ada aturan. Kalau rahasia semuanya ya menjaga. Nah ayat berikutnya ini kalau sudah kejadian biasanya orang-orang yang biasanya sudah dibayar kapan itu sampai sekarang juga aman saja, kok kapan nanti akan kiamat? Nggak mungkin usaha. Nanti falamma ra'ahu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Ketika ra'ahu
ra'au zulfatan, orang-orang itu yang mereka melihat siksa itu sudah sangat dekat. Si'at wujuhul ladzina kafaru, muramlah wajah orang-orang yang kafir itu. Wa qila, dan dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi, ini loh yang kamu inginkan, ini loh yang kamu inginkan, minta segera kamu. Ya itu selalu, jadi penyesalan itu selalu berada di akhir. Sekarang kalau kita dalam kondisi tinggi gitu berkuasa, ngomong saya nanya, ya kadang-kadang lupa daratan. Tapi kalau sudah dekat, penyesalan seperti ini juga itu akan. Dan kapan ini? Ya bisa jadi kan ada hadis itu bahwa setiap orang nanti itu akan tahu ketika mati itu, ketika meninggal itu ditampakkan tempat dia nanti di akhirat itu bahagia atau tidak, itu kan ditampakkan. Yaitu saat itulah akan mengetahui kila ada dari kuntum bihi tahu. Bisa juga bisa di akhirat tadi yang jelas ini menggambarkan bahwa biasanya orang-orang yang tidak berdaya itu dia pasti kaget ketika menemui itu tiba-tiba di depannya. Berbeda dengan orang yang sudah siap, yang sudah mempersiapkan itu ya menyambutnya itu dengan benar. Mudah-mudahan kita masuk yang kedua yang benar tadi. Kemudian ayat berikutnya masih bertanya lagi. Tadi kan Rasulullah itu jadi kan orang-orang kafir itu juga mengharapkan Rasulullah itu mati. Sekarang dibalikkan lagi. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya rahimana. Katakan, terangkan kepada saya. Terangkan mereka kepada saya. In ahlakani Allah wa man ma'iya. Jika Allah menghancurkan, mewafatkan saya dan orang-orang yang bersama saya, ar-rahimana, atau Allah memberikan rahmat kepada kami, fala yujirul kafirina min adzabin alim, maka siapa yang akan bisa melindungi orang-orang kafir dari siksa yang pedih. Ini redaksi Al-Quran biasa. Jadi qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya. Rasulullah ketika menyebutkan negatif itu beliau ambil pertama, tapi ketika menebarkan rahmat langsung dia bersama kami semuanya. Jadi katakan jika seandainya tadi kita tanya, jika seandainya saya dimaafkan oleh Allah juga orang-orang yang bersama saya, atau Allah memberikan rahmat kepada kami dengan memanjangkan umur, maka siapa yang akan menyelamatkan orang-orang kafir dari siksa? Jadi kalau yang negatif Rasulullah yang akan menghandle, yang akan menanggung bebannya. Kalau yang enak kita diajak bersama. Kalau yang susah bukan mundur tapi duluan. Itu Rasulullah. Ya, kemarin biasanya di siapa itu kan Rasulullah itu ketika sakaratul maut sakitnya itu bahkan tidak ditambah. Ketika sakitnya luar biasa itu Rasulullah bertanya, apakah nanti umat saya itu akan seperti ini? Tolong sakitnya berikan pada semua. Saya semua jangan sisakan untuk umatmu. Nabi yang lebih baik itu wafatnya itu luar biasa menahan sakitnya itu. Sampai ya malaikat pun tidak tega, tapi beliau itulah Rasulullah ini luar biasa. Tadi dibaca surat Duha, kalau kita membaca surat Duha dengan tahu konteksnya itu luar biasa surat Duha itu. Apalagi ada balasan itu jika nanti Allah itu akan memberikan kepada Rasulullah sampai Rasulullah itu. Apa yang dijadikan Rasulullah itu kalau tidak ada satu umatnya pun yang tersirat di neraka.
kami membaca di dalam surat Al-Quran ayat wala saufa yu'ti, itu saja hati kami sudah berbunga-bunga, tetapi engkau ya Rasulullah tidak akan gembira sementara satu di antara kami masih ada yang tersiksa di neraka. Itu Rasulullah. Jadi ya beruntung kita menjadi temannya Rasulullah. Nanti insya Allah nanti gak ada yang di neraka meskipun masih mampir, mampir kan? Mampir gak tahu. Tapi pokoknya semua yang punya keimanan menjadi temannya Nabi Muhammad itu pasti akan selamat. Apalagi baca surat Al-Mulk ini, seorang di surat Al-Mulk sebelum disiksa itu sudah dulu dia baca saya tiap hari. Pokoknya udah yakin aja, yakin. Ya. Jadi kalau yujirul kafirin maka enggak ada. Ini kata-kata yujiru itu sama dengan jar itu sama dengan jirot, jar itu tetangga. Makanya tetangga itu menjadi penting dalam Islam itu. Karena yang membantu kita ya tetangga. Sama yujiru, siapa yang akan menolong orang kafir? Tetangga itu disebut dengan kata-kata jar. Karena itu kalau kita dengan tetangga baik-baiklah dan bermusuhan. Karena tetangga itu yang pertama kali membantu kita ya tetangga. Dan di komplek kita kan luar biasa itu kata-kata antar gang itu kan luar biasa. Itu. Nah, kemudian kul huwa rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakan Nabi Muhammad, huwa ar-rahmanu, dia yang maha amanah kami beriman kepadanya, wa alaihi tawakkalna, dan kami kepadanya memasrahkan iman kami. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Kelak mereka akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan. Qul huwa rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Di sini ada kata tawakil ya. Tawakal itu tawakal. Tawakal itu seperti apa sih? Tawakal kan kita mewakilkan urusan pada seseorang. Kalau seandainya kita mewakilkan pada orang lain, ya kita nggak kerja. Tapi kalau tawakal kepada Allah nggak begitu. Tawakal kepada Allah itu, ya setelah kita maksimal berusaha, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Kalau kita mewakilkan ke orang, biasanya wakilnya itu bisa kita ambil kembali. Kalau kita wakilkan kepada Allah, ya nggak mungkin kita tahu, karena Allah lebih hebat daripada kita. Dengan kita mewakilkan segala urusan kepada Allah itu, artinya ya kita hidupnya itu enjoy, nggak stres apa, karena kita percaya bahwa apa yang kita hasilkan itu ya sesuai dengan kehendak Allah. Kita berusaha secara maksimal. Kalau kita nggak memasakkan pada Allah, pasti kecewa kalau hasilnya nggak sesuai, karena kita mengandalkan kepada kita. Tapi kalau kita serahkan kepada Allah, pasti kita bisa kalau berhasil ya sesuai dengan ekspektasi. Kalau nggak berhasil, ya tenang saja, mau ada yang berusi. Ini Qul huwa rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Nanti saatnya nanti akan tahu. Di dunia ini sama-sama kita nggak akan tahu. Ya pokoknya nggak sampaikan lewat kebenaran tanpa dasar. Nanti yang akan menilai pada akhirnya ya Allah. Penilaian akhirnya itu Allah. Jadi nggak perlu terlalu berbantah-bantah di dunia ini, gitu ya. Sampaikan ya semampu kita. Sebagaimana Rasulullah tadi ditentang, ya sudah nggak tentang. Pokoknya tugas saya itu menyampaikan. Kemudian ayat Al-Mulk ini diakhiri dengan satu pertanyaan. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran. Katakanlah, terangkan kepada saya jika seandainya sumber mata air kamu itu kering, ya tahu-tahu hilang, nggak keluar air lagi, famayatikum, maka siapa yang akan mendatangkan air itu? Ini hal yang berbeda ini, tapi pasti situ ada karena itu nanti ada aturan israf. Kalau kita wudu, ya jangan berlebihan. Kalau kita di Indonesia ini air itu ya itu gerah. Kadang-kadang sekarang ini di dunia ini
air itu sudah menjadi bahan yang bisa menjadi bahan rebutan, bisa menjadikan perang ya kan air itu juga, karena sudah kadang-kadang air itu sudah di daerah tertentu minim sekali. Karena kita yang berada di Indonesia itu ya hematlah air itu, jangan dihabiskan untuk kita, hemat itu anak untuk kita. Kalau air itu ini hanya mendasarkan kita ya, katakan jika seandainya air yang ada di sekitar itu hilang, kering, siapa yang bisa mendapatkan? Jawabannya pasti ya hanya Allah. Jadi ini isi dari surah Al-Mulk itu ya. Jadi ya selain tadi itu dan utamanya menjelaskan tentang tujuan hidup, kemudian Allah membentangkan bukti-bukti yang kita lihat hampir setiap hari untuk menjadi perenungan, dan juga kasih Allah memberikan contoh-contoh orang-orang yang tidak berjalan sesuai dengan bimbingan, justru menentang Allah yang memberikan rezeki, dengan rezeki itu justru dijadikan untuk hal yang menentang Allah. Nanti akibat seperti apa, seperti yang dialami oleh umat terdahulu, itu sudah pasti. Itu menjadi perlindungan untuk kita agar supaya kita lebih bisa waspada, bisa menggunakan nikmat yang kita terima saat ini dengan baik sehingga kita nanti selamat. Itu isi secara umum dari surah Al-Mulk ini. Maka surat ini adalah surah Al-Mulk. Jadi demikian nanti silakan dibaca. Semakin kita membaca ya, itu beda kalau kita baca ulang lagi. Seperti waktu itu ya, kalau kita sudah tahu konteksnya, waktu itu turunnya seperti keadaan Rasulullah itu dalam keadaan yang sangat sangat berat menerima cobaan itu. Tahu-tahu terus surat Al-Duha. Kalau kita bisa membaca konteks itu, membaca surat Al-Duha itu, bahkan ada satu ya amalan lah, ini amalan ini kan sesuatu hal yang dilakukan oleh orang yang sudah sangat mengenal surat itu, kemudian karena sangat percaya dilakukan surat Al-Duha seperti itu. Dalam konteks Rasulullah mendapatkan cobaan yang bertubi-tubi, terus ada jaminan dari Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dalam keadaan seperti itu, ingat bahwa Allah tidak akan meninggalkan kamu. Wala sawfa yu'tika, ada janji itu. Terus diingatkan, nikmat begini, kamu dulu begini. Coba kita bayangkan, kalau kita ini dalam keadaan terpuruk, kalau kita masih punya pegangan Allah, kita iya ya, Allah begini, Allah begini, masih bisa bangkit dari keterpurukan itu. Terus bimbingan dia dalam keadaan seperti itu tetap fa'amal yatima fala taqhar wa ammas salim. Kalau ada orang yatim jangan digerbak, kalau ada orang minta tetap bantu. Itu kan. Nah, sampai Zainal Abidin begini, kalau kita dalam keadaan terpuruk mau membaca surat ini 40 hari sekali 40 kali, insya Allah akan dihibur oleh Allah. Dari mana itu bibirnya, dari mana? Ya dari keyakinan yang kita tadi dan sudah dilakukan. Kalau Anda percaya silakan. Biasanya kan para ulamanya amal itu karena resepnya seperti itu. Jadi yang susah ya, kalau mau baca surat Al-Duha 40 hari sekali baca 40 kali, insya Allah lapang hati kita, urusan kita akan dikasih oleh Allah. Itu Al-Duha. Makanya tadi Pak Mana tadi baca itu, saya dengar itu ya, saya baca Al-Duha itu luar biasa suratnya ini. Surat pertama dibaca Al-Mulk tadi kan, Al-Mulk, keduanya Al-Duha, surat yang luar biasa. Dan kita sudah hafal itu. Kalau sudah hafal, udah jangan nggak dibaca, baca terus itu. Insya Allah itu nanti akan menjadi syafaat kita. Sambil nanti pasti kita membaca sehari sekali, 2 kali, 30 kali, itu akan berbeda perasaan kita dalam surat itu karena dengan seringnya membaca. Intinya membaca Al-Quran itu nggak ada ruginya, pasti untuk kita, meskipun kita nggak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kasih atas uraiannya panjang dari Al-Mulk ini, mengenai tadi
26 tadi mengenai ilmu manipulasi Allah itu begitu dasarnya kiamat itu, dan banyak termasuk dalam daftar Korea ini saya tidak begitu mendalami mungkin karena kiamat kenal nanti bahwa nanti ketika ada dekat kiamat itu akan muncul Dajjal gitu, dan turunnya Nabi Isa untuk menegakkan kebenaran. Kalau Dajjal mungkin untuk menyesatkan manusia saat itu. Apakah beneran Dajjal itu Nabi Isa mungkin ada dalam Al-Quran atau hadis seperti itu? Mungkin sering ada sampai benar itu Pak Ustaz. Kemudian diajarkan guna bisa barangkali. Apakah itu keterangan itu sahih atau mungkin ada dalam Al-Quran saja mengenai bisa dan Dajjal itu. Kemudian kita mau kasih lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal seperti itu karena di Al-Quran namanya global ya, di Al-Quran namanya bahwa kiamat itu hanya Allah yang tahu, Rasulullah pun tidak akan tahu, sehingga dalam banyak ayat pasti jawabannya ya normal seperti ini. Qul innama al-'ilmu 'indallahi wa innama ana nadhir. Qul innama 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu fatat samawati inna sa'ata atiyatun akadu fiha. Semua begitu. Kemudian kan biasanya tetap itu akan bertanya kan alasan itu. Terus kemudian Rasulullah menyampaikan tanda-tandanya. Oh, tanda di antara tandanya begini. Itu tanda-tanda. Namanya tanda-tanda itu, apakah setelah tanda itu muncul akan terjadi? Kan nggak ada yang tahu. Intinya tanda-tanda yang disampaikan oleh Rasulullah itu ya sebagai kehati-hatian sehingga kita kembali waspada. Intinya itu. Jadi, kalau sudah anak melahirkan tuannya, kok bisa anak dengan dia nanti ada justru orang tuanya yang menjadi melayani dengan itu kan tanda-tanda. Termasuk salah satunya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Itu informasi semuanya ada di hadis. Ya. Kenapa kok bisa turunnya Nabi Isa? Nabi Isa kan di dalam neraka kan tidak ada kematiannya kan, justru yang ada kan mutawafika wa wafi'uka ilayya wa mutahhiruka. Saya mewafatkan kamu, wafi'uka mengangkat. Jadi makanya di kan ada turunnya Isa Al-Masih kan. Nah, itu kan perayaan jiran karena memang berdasar Al-Quran tidak menyebutkan bahwa Nabi Isa itu mati dan dikuburkan. Yang ada itu Nabi Isa diselamatkan karena saat itu diserang. Terus kemudian diserupakan orang yang diberikan sehingga orang ini yang dihukum. Nabi Isa nggak ada dan naik. Walau juga tidak naik belum nanti seperti apa itu? Maka ada hadis Rasulullah nanti di akhir itu untuk menegaskan bahwa saat itu terjadi. Nabi Isa turun bukan dalam kaitan membawa ajarannya beliau, tapi mempertegas ajaran Nabi Muhammad. Terus kan dari mana kok? Apakah nggak bertanya Al-Quran kan memberikan informasi Nabi Isa itu yang menyampaikan informasi wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Nabi Isa sudah menyampaikan kepada nanti setelah saya itu ada namanya Nabi Ahmad, ya Nabi Muhammad itu. Dari ada kaitan itu. Jadi itu di hadis-hadis terkait dengan nanti seperti apa Dajjal itu penafsiran ulama berbeda-beda. Karena nggak ada yang tahu. Ada yang Ya'juj, nanti habis sana, ada yang nanti Dajjal itu nggak bisa masuk ke Medina. Semuanya ada riwayatnya, ada riwayat. Makanya ada orang yang berbondong-bondong ini. Kalau sudah wafat di Madinah, jangan tak pulang, di sana aja. Kan ada kalau di mungkin wafat di Mesir, awal di Mesir atau di mana di Inggris itu pulang aja. Kalau sudah di Madinah, jarang ada yang pulang kan? Dimakamkan di sana. Karena ada orang yang membawa nanti di Madinah itu tidak aman, nggak akan gitu lagi. Dajjal itu bisa merubah orang dalam seketika itu. Pokoknya yang menuruti dia itu
pendirian neraka misalkan. Bayangkan itu informasi di hadis-hadis. Kualitasnya macam-macam ya, ada yang kualitasnya biasanya yang itu ya biasanya juga penggambarannya itu yang nggak seberapa. Kalau sudah berlebihan itu mungkin lagi belum juga. Tapi ada yang soheh dan macam-macam. Itu menambah waspada kita. Nah bisa turun, kita turunnya untuk membimbing. Jadi turunnya kan berbeda, dajjal untuk menyesatkan, yang ini untuk menenangkan untuk itu lagi. Ya, pokoknya kalau kita sudah itu, insya Allah nggak menemui berat-berat. Pokoknya ya ikuti harus banyak baca sholawat, Al-Quran, pendidikan wirid itu saja. Pokoknya nggak ada jaminan informasi apapun tuh nggak ada itulah kiamat itu. Pokoknya masing-masing kita akan menerima kiamatnya masing-masing ketika kita meninggal dunia. Itu yang paling penting. Nanti siapa yang menemui kiamatnya kubra itu bukan kita. Apakah tahun ini? Oh alam, pokoknya itu sudah dilaksanakan ke Allah. Yang penting fokus pada tujuan kita hidup itu. Ya, jadi dia yang maupun hanya masa amal. Itu saja. Terima kasih Ustaz. Di antara isi kandungan surat ini, kalau kita dengarkan dan simak baca tafsir itu terkesan Rasul berhadapan dengan orang-orang kafir gitu ya, dalam waktu tertentu gitu kan. Ini pertanyaannya apakah memang tadi ya, semacam dialog dengan orang-orang kafir pada saat itu secara langsung sehingga berurutan dialog gitu terekam gitu seperti itu, atau ini merupakan ayat yang di balik itu ada ibrah, ada pelajaran dan peringatan buat umat-umat pada zaman itu dan selanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-16, amin tumang bisana yashrabukumul ardu fa idza hiya tamur. Sudah merasa amankah kamu bahwa dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ada bencana. Nah, ini mohon penjelasan lebih mendalam dan saja. Mangkis sama itu Ustaz. Ini sudah menjadi sesuatu hal yang menjadi perdebatan yang cukup lumayan juga ketika kita memahaminya secara literal. Dan yang terakhir, yang ketiga, ayat famsu biha wa kulu rizqi itu menarik. Apakah ini bagian daripada perintah untuk kita menjelajahi bumi? Artinya kalau hanya sekitar DKI Jakarta sama Tangerang dan Banten saja sebenarnya belum melaksanakan kesannya, karena di sini perintahnya menjelajahi bumi Allah untuk mendapatkan rezeki. Barangkali bisa pertanyaan ini yang perlungan semuanya ini. Pertanyaan kesan mau ini luar biasa ini. Dan ya nggak akan kita jawab ini. Pokoknya ini setelah ini ngajar kepada kita setiap membaca itu coba kita gali lebih dalam lagi, pasti pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul. Ya ini maksudnya surat Al-Mulk tadi kan, kita diajak ya setelah menikmati melihat seperti ini ada pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Ini pertanyaan filosofis, jadi pertanyaan filsafat kan begitu. Kita hadir di dunia ini jangan dianggap kita sudah seperti itu, tapi pertanyaan itu muncul untuk memperkuat, memperkokoh tujuan awalnya. Ya memang surat ini tergambar seperti itu. Tadi yang pertama tadi itu menggambarkan ya memang ada dialog, tapi urutannya seperti ini. Apakah seperti ini runtut atau enggak? Kan kita tahu bahwa surat Al-Quran turunnya nggak mesti, ya, nggak mesti surat Al-Mulk sekaligus turun nggak
tidak begitu. Kadang-kadang. Tapi semua konteks yang ada ini kalau kita baca ayat-ayat yang ada pasti ada kaitannya, ada ceritanya. Misalkan, oh saat itu dia seperti ini ketika menyampaikan sampai Nabi doakan kul tarabbasu raibal manun. Oh mampus loh gitu. Sampai sentilan terus ada seperti ini apa? Kul inna ma'ana biru itu kan jawaban-jawabannya itu sampai lagi. Kul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'aya aw rahimana faman yujibul kafirin min adzabin alim. Biasanya kan gini, orang itu kalau benci sesuatu itu biasanya mutunya ganti-ganti. Kalau kita sedang berdekat dengan orang ini, mesti doakan yang jelek-jelek. Biar aku saja kamu, biar ini pokoknya doanya nggak bagus lah gitu ya. Makanya nggak bagus ini. Kita berdoa jelek pada orang yang tidak kita suka itu nggak ada gunanya. Nabi menyatakan ini. Kul a'ra'aytum in ahlam. Jika Allah seandainya Allah mematikan kita semua ini, saya dan yang itu saja ini, atau sebaliknya Allah memberikan kenyamanan hidup yang panjang, ada nggak yang bisa menyelamatkan kamu? Jadi jangan sampai kemudian itu terus kita berdoa karena doa jelek pada orang yang tidak kita sukai nggak ada manfaatnya. Itu kan hal-hal yang ini terus biar dirangkum dalam surat ini. Makanya biasanya satu surat itu kalau kita menganggap cukup itu karena surat itu intinya dari perjalanan yang panjang. Ya, terus yang kedua tadi, nah ini manfis sama itu kan seakan-akan Allah bilangin. Tapi ayat ini menggambarkan gini, kalau kita ayat terang memang benar, berarti Allah bertetap tinggal di langit. Penunjukan di atas itu biasanya kan kalau kita dalam yang di atas menunjukkan media, yang di atas itu siapa itu? Karena biasanya di atas itu menggambarkan sesuatu zat yang di luar kemampuan kita itu. Kita mengidentikan di atas. Al-Quran juga seperti itu. Apakah kalian merasa nyaman? Aman jika nanti yang di atas. Yang di atas itu jangan dipandang bahwa itu tempat Allah, karena tadi Allah itu mengikuti kita semuanya. Ya Allah tidak ada tempat, karena bukan itu ya, bukan makhluk seperti kita. Jadi tempatnya Allah kita di sini Allah ada, kita di Amerika Allah ada. Jadi tidak bertempat. Pengungkapan di atas itu untuk menunjukkan kekuasaan yang mengikuti itu. Kita pokoknya sepakat lah. Kalau kita dalam penerbangan tahu-tahu ada turbulensi, yang kita ingin siapa itu? Ya, yang di atas pasti ya Allah. Jadi itu. Ya ini ayat ini ya serba salah memang. Jadi kan kalau retor ya akan Allah itu ada tafsir gitu ya. Yang dimaksudkan itu dalam penafsiran itu pasti ya di sini maka kadang-kadang itu ini wakilah isyarat ila malaikah. Kalau seandainya kita definitifkan, oh itu maksudnya malaikat. Malaikat kan ada tempatnya yang malaikat di atas yang mengatur, yang diserahi oleh Allah untuk mengatur amil dan apa itu malaikat di atas prinsip Allah itu malaikat. Kalau kita mengatakan yang abstrak tadi bahwa Allah itu kekuasaannya meliputi, berarti kekuasaan Allah. Tergantung itu. Kalau di perdebatan itu ya ada yang ini benar-benar ini Allah di atas di langit itu. Dalam hadis juga ada salah satu bahwa Allah itu di arsy apa itu. Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Itu saja terjemahannya itu diperdebatkan. Apakah bertempat atau itu? Kemudian yang famsyu fi manakibiha itu yang jelas memang perintah. Kalau perintah apa sebelumnya sudah dikemukakan sesuatu harus diperintahkan, itu kan biasanya di dalam balap itu ada macam-macam. Tidak seluruh perintah itu wajib, gitu ya. Itu ada ini yang ada. Kalau bentuk seperti ini maka sekali Allah belum saya melarang ziarah kubur Allah fazurullah. Kan perintah juga. Itu bukan berarti wajib. Karena sesuatu yang sudah pernah dilarang kok diizinkan, itu berarti sunnah. Ini juga begitu. Famshu fi manakibiha itu fanzur kaifa kana. Yang jelas begini. Dengan kita banyak berjalan, manfaatnya banyak. Semakin kita jauh berjalannya,
hikmah yang kita dapatkan sesuai dengan itu. Bahkan sampai Imam Syafi'i atau ulama-ulama ini, kalau kamu ingin hijrah, kan ini, wa may yafmi bainal muhajirin, seandainya orang itu berhijrah, pasti nanti Allah akan mengganti dan kan ada yang sama. Kalau kamu bepergian, kamu meninggalkan sesuatu yang kamu cintai, tapi dengan bepergian itu, pasti nanti Allah akan memberikan sesuatu pengganti dari yang kamu tinggalkan. Itu hikmah perjalanan. Makanya para ulama itu pasti perjalanannya panjang sekali. Seperti saya belajar ilmu qiraat Ibnu Jazari itu penjelajahannya itu barat dan timur, sampai beliau mengumpulkan qiraat sampai 1000 lebih. Itu karena perjalanannya, sehingga beliau mengartikan qiraat sampai Ashraf Kubro itu karena perjalanan itu. Semakin banyak orang menempuh perjalanan, pasti semakin luas pandangannya. Itu hikmahnya. Semakin yang terserah kalau kita perjalanan di sini ya nggak akan pengalamannya beda orang dengan keluar negeri. Itu saja. Famsu fi manaqibiha itu ya perintah tadi sesuai dengan masing-masing. Yang jelas fasilitas di bumi itu disiapkan oleh Allah untuk manusia. Silahkan digunakan dengan salah satu menggunakan. Kalau kita nanti di sini kok terhambat gitu ya, udah pindah. Rasulullah kan juga gitu. Ketika di Mekah kan mungkin gitu ya, beliau hijrah ke Madinah. Padahal kalau itu kan Rasulullah yang di Mekah katanya nggak bisa bertanding. Beliau ketika di Madinah diperintahkan kiblatnya ke Baitul Maqdis, hatinya tetap mau ke Ka'bah, tapi sedih beberapa bulan 3 bulan itu masih berpikir ke akhirnya Qadarullah taqallubah. Tapi Nabi sudah itu tetap dimakan ganti. Jadi pasti dalam perpindahan itu ada hikmah, ada pengganti yang disiapkan oleh Allah untuk kita. Memang pada awalnya susah, tapi karena kita mau ini perintah kok ya. Jadi famsu fi manaqibiha wa may yaqum min baitihi muhajiran ila Allah wa sallallahu. Kan itu apa ya? Wa sa'atan fil ardi itu ayatnya. Kalau kita berhijrah dari tempat itu, fatuhajiru fiha, maka berhijrah nanti sa'atan fil ardi, mendapatkan keluarga. Mungkin itu pasti saat ngomong tahu jawabannya nanti. Sudah tahu tadi beliau akan selesai dan pasti masing-masing orang akan mendapatkan ibrah dari ayat itu sesuai dengan kapasitas yang ada pada dirinya. Kalau seperti Pak Lukman dulu sering berjalan ke luar negeri, pasti beda dengan saya yang gitu. Jadi pokoknya pasti beda lah. Ketika famsu di mana dia dibaca Pak Lukman, itu beda dengan saya karena dulu beliau belajarnya luar biasa. Seperti itulah kan. Kalau yang membaca siapa yang ini, bacanya biasa itu di kerjaan sekarang. Ya, tenang aja kan dia dibiarkan sini, nanti pasti ada gantinya. Yang penting kita bergerak bahwa ini nikmat yang disediakan oleh Allah dimanapun kita, itu pasti akan mendapatkan. Yang penting kita tahu tujuannya, bahwa kita di sini, kalau di sini tidak bisa beribadah, hijrah ke sini, nanti di sini nanti akan Indonesia mereka sudah nyaman seperti ini, dipertahankan. Yang penting kita bisa beribadah ini. Mungkin itu cukup ya. Oke, lanjut kita ngobrol di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu
شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور